Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Amelia dari 12 IPA 1. Di kesempatan kali ini, saya akan berpidato singkat mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring. Yang terhormat Bapak Suyadi Didik Prayitno MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Yang terhormat Ibu Lilis Trisnawati SPD MPD selaku Wali Kelas 12 IPA 1. Yang terhormat Ibu Siti Wasitoh MPD selaku Guru Bahasa Indonesia. Yang terhormat guru-guru serta staf TU yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan hidayahnya kita dapat bertemu secara virtual. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang terhormat, perlu semua kita ketahui bahwa pada situasi saat ini COVID-19 sangat mengancam Indonesia, baik di bidang perekonomian, politik, bahkan pendidikan. Untuk mengantisipasi tertularnya virus ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu social distancing, pembatasan sosial berskala besar, dan isolasi mandiri. Karena dampak dan pengaruh dari virus ini sangat besar, maka pemerintah melalui Kemendikbud menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Dalam kebijakan ini bahwasannya proses pembelajaran akan dilaksanakan di rumah masing-masing melalui pembelajaran daring. Dengan munculnya wabah penyakit ini, proses pembelajaran yang awalnya dilakukan di lingkungan sekolah kini berubah menjadi dilakukan di rumah masing-masing. Pembelajaran daring akan dilaksanakan dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah itu sendiri. Pembelajaran daring bisa menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, Schoology, dan yang lain-lain. Pembelajaran daring dapat menggunakan aplikasi pembelajaran, salah satunya e-learning, yang terdapat dua bagian, yaitu synchronous dan asynchronous. Dalam kegunaannya, synchronous mewajibkan guru dan murid untuk melakukan proses belajar mengajar secara bersamaan. Guru memberikan materi bisa berupa slide presentasi ataupun file, dan murid mampu memahami dan mendengarkan apa yang guru jelaskan melalui aplikasi pembelajaran. Synchronous ini adalah sebuah gambaran proses pembelajaran secara langsung tapi bersifat virtual. Biasanya menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Sedangkan asynchronous tidak dilaksanakan di waktu yang bersamaan. Biasanya menggunakan aplikasi Ruang Guru, Zenius, Google Form, dan yang lain-lain. Pembelajaran daring atau dalam jaringan secara sederhana adalah pembelajaran yang memanfaatkan
jejaring internet dan komputer dalam proses belajar mengajarnya, yang sekarang ini tengah menjadi kebutuhan utama di dunia pendidikan, baik digunakan di lingkup SD hingga perguruan tinggi. Situasi ini dapat terjadi mengingat munculnya wabah COVID-19 di tahun 2020 hingga saat ini, sehingga mengharuskan guru dan murid tidak melakukan kontak fisik karena dikhawatirkan jika ada yang terkonfirmasi COVID-19 akan dengan mudah menularkan wabah satu dengan yang lainnya. Konsep pembelajaran daring ini telah terjadi di hampir seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Namun, penyesuaian diri dari konsep pembelajaran luring luar jaringan ke konsep pembelajaran daring dalam jaringan memang membutuhkan kerja keras, mengingat tidak semua guru, tidak semua murid, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Karena pada dasarnya konsep pembelajaran daring ini minimal memiliki gadget atau komputer dan jaringan yang stabil. Walaupun konsep pembelajaran daring ini merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, tapi di masyarakat masih menuai pro dan kontra. Banyak sekali wali murid yang menyalahkan pemerintah karena menganggap konsep pembelajaran daring ini dapat membatasi anak dalam bersosialisasi secara langsung. Ada juga yang keberatan karena tidak memiliki kuota atau minimnya fasilitas. Namun, faktanya, situasi ini bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi negara. Untuk itulah, kita diharuskan melakukan proses pembelajaran secara online atau daring, tidak lain dan tidak bukan untuk mengantisipasi proses penyebaran virus corona di Indonesia. Namun, perlu Bapak Ibu ketahui pula, proses pembelajaran daring ini sebenarnya pembelajaran masa depan, di mana dengan bantuan teknologi informasi, kita masih bisa belajar tanpa batas ruang seperti sekarang ini. Namun, pembelajaran daring selama ini belum optimal, mengingat infrastruktur dan sumber daya manusia yang belum disiapkan sebelumnya. Akan tetapi, karena situasi sekarang yang semakin mengkhawatirkan, mau tidak mau kita harus melakukan pembelajaran secara online atau daring. Walaupun faktanya masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang fasilitasnya belum memadai, seperti sekolah-sekolah di daerah tertinggal seperti Papua, Sulawesi, dan daerah-daerah luar Jawa lainnya. Pembelajaran daring dengan menggunakan teknologi pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya, yang pertama, melatih kemandirian. Yang kedua, melatih keterampilan belajar mandiri. Yang ketiga, melatih memanage waktu, karena proses pembelajaran daring ini bersifat fleksibel baik waktu maupun tempat. Yang keempat, memiliki akses yang tidak terbatas. Yang kelima, membangun kemampuan berkomunikasi intrapersonal. Selain itu, ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, kurang cepatnya respon dan umpan balik antara guru dan muridnya. Yang kedua, minimnya kontrol dari guru. Maka orang tua wajib mengkontrol anaknya dan memberikan motivasi kepada anaknya. Kelemahan berikutnya yaitu guru membutuhkan waktu yang cukup lama
untuk mempersiapkan materi yang akan diberikan kepada muridnya. Pembelajaran daring dengan menggunakan teknologi ini pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif. Beberapa dampak positifnya, yang pertama itu tidak terkendala tempat. Maksudnya kita dapat melakukan pembelajaran dimanapun yang kita mau, namun tentunya dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang kedua, transfer pengetahuan lebih cepat. Melalui media internet, semua orang dapat mencari informasi mengenai segala hal dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, meningkatkan kemajuan teknologi. Berkembangnya aplikasi atau software untuk menunjang proses pembelajaran secara online atau daring. Aplikasi tersebut bisa berupa video conference, penugasan online, materi online, bahkan sistem penilaian pembelajaran. Yang keempat, memanfaatkan perkembangan teknologi. Sebelum pandemi, masyarakat bisa dibilang belum memanfaatkan teknologi secara maksimal. Namun, setelah situasi sekarang ini yang mengharuskan melakukan pembelajaran secara online atau daring, mau tidak mau semua orang harus memaksimalkan dirinya untuk menguasai teknologi. Selain itu, ada beberapa dampak negatif dari proses pembelajaran daring. Yang pertama, belum maksimalnya pembelajaran daring. Pemerintah meminta satuan pendidikan untuk mengganti proses belajar mengajar menjadi daring atau online. Namun, pemerintah tidak memperhatikan kesiapan sistem tersebut, yang mengakibatkan proses pembelajaran daring tidak maksimal. Ada juga tidak adanya panduan yang jelas dari Kemendikbud menjadi salah satu faktor yang menimbulkan terganggunya proses pembelajaran daring. Yang kedua, tidak adanya sarana penunjang. Sistem pembelajaran daring menggunakan jaringan internet akan membutuhkan perlengkapan yang menunjang, seperti banyak kasus yang terjadi dalam proses pembelajaran daring, di mana guru, wali murid, dan siswa sulit menerapkan pembelajaran daring karena jaringan internet yang bermasalah. Sebenarnya ada beberapa solusi untuk menanggulangi dampak negatif dari proses pembelajaran daring. Yang pertama, pihak-pihak pengajar, baik guru ataupun orang tua, memberikan pengajaran-pengajaran etika dalam berteknologi agar teknologi dapat digunakan secara optimal tanpa menghilangkan etika. Yang kedua, untuk mencegah kecanduan, orang tua perlu melakukan kesepakatan dengan anak soal waktu bermain komputer dengan belajar menggunakan buku cetak. Yang ketiga, pemerintah sebagai penyaring informasi harus lebih menyaring apa saja yang dapat diakses oleh pelajar dan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Bapak Ibu yang saya banggakan, kita seharusnya bersyukur karena masih bisa melaksanakan proses pembelajaran secara daring, secara online. Karena jika kita bandingkan, di luar sana masih banyak teman-teman kita yang tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran online karena faktor-faktor tertentu. Maka dari itu,
marilah kita tingkatkan semangat belajar agar kita semua bisa memaksimalkan pembelajaran di situasi yang berbeda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.